Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melisa 333240025 dari kelompok 4 SIP 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas mingguan pada praktikum statistika 1 modul 2 tentang distribusi probabilitas diskrit. Diketahui sebuah soal di mana satu ini berdasarkan pengalaman seorang penulis novel bahwa rata-rata untuk setiap 600 kata terdapat dua kata salah cetak dari 2.500 kata. Hitunglah peluang bahwa di dalam novel tersebut terdapat 3 buah kata salah cetak. Nah, di sini diketahui rata-ratanya. Dan untuk menyelesaikannya, kita harus menganalisis terlebih dahulu pada soal ini. Yang dimana dari 2.500 kata itu kan ada 600 kata yang dua katanya itu salah cetak. Nah, ini kan sifatnya acak ya. Nah, dan juga ini menggunakan interval jumlah kata. Berarti kita untuk menyelesaikan suatu permasalahan ini kita menggunakan distribusi Poisson. Kita masukkan nilai min-nya terlebih dahulu. Nilainya itu dari jumlah keseluruhan kata, panjang kata itu sebesar 2.500 yang dibagi dengan kata salah cetaknya itu ada 600 dan ada dua kata salah cetak itu kita kalikan dengan 2, hasilnya adalah 8,333. Lalu untuk X itu adalah terdapat 3 buah kata salah cetak yang ingin kita cari peluangnya itu ada 3 tepat yang ketiga. Kalau misalkan tepat di 3 berarti kumulatifnya kita menggunakan false. Untuk menghitung distribusi Poisson kita menggunakan uh, distribu kita menggunakan Poisson dis. Terus kita masukkan nilai X-nya terlebih dahulu, titik koma kita masukkan mean-nya, titik koma kita masukkan kumulatifnya, lalu enter, hasilnya yaitu 0,0232. Lanjut di soal nomor 2. Sebuah dadu dilemparkan sebanyak 5 kali. Hitunglah peluang kejadian munculnya mata dadu berkelipatan 3 sebanyak 3 kali. Nah, kita analisis terlebih dahulu. Di sini dadu dilemparkan sebanyak n percobaan, yaitu 5. Dan kita diminta untuk menghitung peluang kejadian sebanyak 3 kali yang muncul mata dadunya itu berkelipatan 3. Nah, di sini kan ada dua kemungkinan hasil ya, yaitu sukses atau gagal. Kalau suksesnya itu muncul mata dadu berkelipatan 3-nya itu keluar, yaitu 3 dan 6. Dari banyaknya sampelnya itu adalah sebanyak 6. Kalau misalkan gagal itu kelipatan 3 ini nggak keluar, kayak 3 sama angka 3 sama 6 itu nggak keluar. Nah, ini berarti termasuk ke distribusi binomial. Kita masukkan angkanya ke dalam table. Kita cari number underscore sx-nya itu adalah sebanyak 3 kali. Cari peluangnya itu tepat di 3. Lalu trialsnya atau n percobaan itu tadi sebanyak 5 dan probabilitas atau peluang suksesnya itu yaitu kalau peluang sukses itu kan berarti muncul kelipatan 3 ya, yaitu angka 3 sama 6. Berarti 3 sama 6 itu kalau dijumlahin itu ada 2. 2 dari banyaknya 6 sampel, yaitu 6 sampel itu dari jumlah mata dadunya. Itu kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ya kita masukin sama dengan itu lebih dulu. Hasilnya yaitu probabilitasnya 0,333. Kumulatifnya kita menggunakan false karena tepat di 3. Hasilnya itu kita menggunakan uh, minum.dis. Kita masukkan number s-nya terlebih dahulu yaitu 3. Terus trialsnya titik koma, trialsnya itu 5, titik koma, probabilitasnya kita masukkan, baru kumulatifnya. Nah, didapatkan hasilnya itu sebesar 0,1646. Lanjut di soal nomor 3,
Itu di sebuah stasiun kereta api diketahui bahwa probabilitas kereta api berhenti di peron 1, 2, dan 3 secara berturut-turut yaitu 0,22, 0,17, dan 0,61. Hitunglah probabilitas 2 kereta berhenti di peron 1, 1 kereta berhenti di peron 2, dan 3 kereta berhenti di peron 3. Nah, berarti untuk memecahkan suatu masalah ini harus menggunakan distribusi multinomial karena kita menggunakan karena di soal ini menggunakan tiga kategori. Oke, kita masukkan angka-angkanya yang ada di soal, yang dimana nilai probabilitasnya itu ada ini 1, 0,17, 0,61 ya, 0,1. Terus bagian X-nya itu kita masukkan yang keretanya itu X-nya itu adalah jumlah keretanya yang berhenti di peron. Itu ada 2, 1, sama 3. Nah, kita totalkan menggunakan rumus SUM. Kita drag. Terus bagian ini juga. Lalu untuk menghitung bagian ini, kita menggunakan rumus multinomial. Lalu kita masukkan number 1 itu di drag P-nya, titik koma. Lalu number 2 ini itu kita masukkan ini, X-nya. Itu hasilnya 60. Lalu kita masukkan P1 dikali X1 nih. Ini P1 dikali X1, P2 dikali X2, P3 kali X3. Itu ini dikuadratin maksudnya. Dikuadratin 2. Segini nanti kita langsung break. Oke, kalau misalkan udah kita kalikan. Oke, hasilnya itu 0,1121. Lalu lanjut soal terakhir di nomor 4. Peluang mahasiswa memiliki IPK di atas 3,5 adalah 0,24. Seorang dosen melakukan pengamatan kepada mahasiswa yang masuk ke gerbang utama kampus. Tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas 3,5. Oke, di sini diketahui bahwa ini tuh masuk ke distribusi binomial negatif karena posisi percobaan keberapa sebuah sukses ke R terjadi. Nah, ini kan ada di sini nih di pertanyaan, tentukan peluang bahwa mahasiswa ketujuh yang melintasi gerbang kampus adalah mahasiswa ketiga yang memiliki IPK di atas. Berarti X-nya itu 7, X-nya 7. Terus nambah SK-nya itu 3. Terus probabilitasnya itu tadi 0,24. Berarti kita menggunakan false. Nomor F-nya itu didapatkan dari X dikurangin K. Nah, untuk hasil binomial negatif kita menggunakan rumus negatif B. Kita masukkan nomor F-nya, titik koma nomor S-nya, titik koma probabilitasnya, dan kumulatifnya.
hasilnya yaitu 0,0692. Oke, lanjut ke bagian art studionya. Oke, di sini kita install terlebih dahulu paket DSTR-nya untuk bisa dibaca. Langsung kita run. Ini lagi proses. Oke, kalau udah kayak gini, kita cari terlebih dahulu distribusi Poisson-nya dengan memasukkan nilai rata-ratanya atau lambda-nya itu dari 2.500. Total keseluruhan kata dibagi dengan 600 kata yang dikalikan dengan 2 kata salah cetak. Yaitu hasilnya 8,333. Lalu kita masukkan jumlah salah cetak yang dicari peluangnya itu tadi 3 kata salah cetak. Nah, nanti kita masukkan ini. Nanti kita print bagian ini. Lalu didapatkan distribusi Poisson-nya yaitu 0,02318428. Lanjut, kita mencari distribusi binomial dengan memasukkan NB, yaitu total semua percobaan trial yang dicobain tadi ada sebanyak 5 kali. Lalu PB-nya itu peluang kejadian suksesnya itu dari angka 3/6, kelipatan 3, dibagi dengan jumlah sampelnya itu, jumlah sampel dadungnya itu 6, hasilnya 0,333. Lalu XB-nya itu jumlah sukses yang diharapkan. Dicari peluang itu tadi ada 3 kali. Ya. Lalu kita masukkan rumusnya dengan memasukkan ini. Nanti kita print bagian ini. Lalu kita run. Hasilnya 0,164571. Oke, sama ya. Lalu di distribusi multinomial, kita masukkan XML-nya itu dari si X-nya si kereta pemberhentian di Poisson itu ada berapa? Tadi kan ada 2 kereta berhenti di Poisson 1, 1 kereta berhenti di Poisson 2, dan 3 kereta berhenti di Poisson 3. Nanti kita jumlahin menggunakan size ML, yaitu sebanyak 6. Lalu kita masukkan PML-nya, probabilitasnya itu tadi 0,22, 0,17, 0,61. Nah, kita masukkan rumus ini, kita masukkan ini, lalu kita print bagian prop multinomial, supaya bisa dihitung, kita run. Hasilnya 0,112056. Lanjut kita menghitung distribusi binomial negatif. Itu dengan memasukkan target jumlah suksesnya itu tadi mahasiswa ketiga, lalu XBN-nya total semua percobaan itu adalah mahasiswa ke-7, PBN-nya itu peluang kejadian suksesnya itu tadi diketahui 0,24. Kita masukkan rumusnya, lalu kita print rumusnya supaya bisa terhitung, lalu kita run. Hasilnya 0,0691791. Nah, itu sama semuanya hasilnya kayak di Excel tadi. Oke, jadi untuk hasil bagian distribusi Poisson itu peluang salah cetaknya itu 2%, yang dikatakan 2 dari 100 kesalahan cetak di tiap novelnya. Jadi itu bisa dibilang jarang terjadi. Lalu yang bagian binomial itu 16,4.
persen. Mana ya tadi? Ini 16,4% tuh, atau bisa dibilang 16 dari 100 bisa dikatakan sebagai uh, mungkin terjadi tapi jarang terjadi. Sama halnya kayak ini uh, multinomial, 11 dari 100 peluang itu kemungkinan uh, mungkin saja terjadi tapi jarang terjadi. Dan yang bagian uh, distribusi binomial negatif itu 6,9 atau 7%, itu 7 dari 100 kemungkinan itu uh, jarang terjadi. Sekian dari presentasi pada praktikum statistika 1 modul 2 tentang distribusi probabilitas diskrit apabila ada kesalahan ucap, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.